Di zaman modern ini, kita mungkin berpikir bahwa feodalisme telah berakhir bersamaan dengan keruntuhan kerajaan-kerajaan kuno. Tetapi benarkah demikian? Coba lihat lebih dekat. Siapa yang menguasai tanah? Siapa yang mengontrol ekonomi? Siapa yang duduk di atas mimbar seolah-olah tahta suci? Siapa yang hidup dari kerja keras orang banyak tetapi tetap merasa berhak mengatur nasib mereka? Feodalisme tidak mati. Ia hanya berganti baju. Hari ini, ia mengenakan jas modern, berdiri di atas podium gereja, bersuara lembut lewat mikrofon politik, dan mengatur dari balik layar sistem ekonomi. Dan yang lebih tragis, banyak umat Tuhan yang tidak sadar sedang tunduk kepada roh feodalisme, bukan kepada Kristus. Halo, shalom umat pemenang. Feodalisme adalah sistem sosial politik yang berpusat pada hierarki kaku. Raja di atas segalanya, bangsawan menguasai wilayah, dan rakyat kecil hanya menjadi alat produksi, kerja keras, taat, dan diberi upah sekedarnya. Sistem ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi menciptakan budaya ketakutan, kepatuhan buta, dan pemujaan terhadap kekuasaan. Dalam dunia feodal, tanah adalah kekuasaan. Siapa yang menguasai tanah, menguasai hidup orang lain. Tetapi lebih dari itu, feodalisme menciptakan struktur kendali di mana yang di atas bisa mengatur moral, pilihan, bahkan iman yang di bawah. Feodalisme membungkus dirinya dengan ide perlindungan. Rakyat diberi rasa aman, tetapi itu adalah keamanan semu yang dibayar mahal dengan kebebasan dan martabat mereka. Mereka tidak hidup, mereka hanya bertahan. Yang paling menyedihkan adalah bagaimana banyak orang menjadi terbiasa dengan penindasan. Mereka tidak melihatnya sebagai ketidakadilan, tetapi sebagai realitas hidup. Ini adalah cuci otak massal, penghapusan daya kritis, dan pembunuhan roh pemberontakan suci terhadap ketidakbenaran. Feodalisme bukan hanya sejarah, ia adalah mentalitas yang hidup di antara kita. Di tempat kerja, di pendidikan, bahkan di gereja, ia hidup dalam bentuk favoritisme, nepotisme, dan mental budak. Inilah sistem yang membuat banyak orang kehilangan panggilan Allah karena lebih sibuk mencari restu manusia. Mereka bukan pelayan Tuhan, melainkan budak sistem. Feodalisme hari ini bukan raja dan petani, tetapi influencer dan follower, elit dan rakyat, pemimpin spiritual yang tak bisa dikoreksi, dan jemaat yang tak boleh bertanya. Jika kita menyadari betapa rusaknya sistem ini, mari kita telusuri bagaimana sejarah dan kekuatan dunia membentuk serta menyebarkan feodalisme ke seluruh bumi.